Hari ini sebetulnya bocorannya saya udah bagikan waktu bulan Desember kemarin. Dan ini yang jauh lebih lengkapnya. Ya, temanya adalah Absolute Truth is found in the Word of God. Jadi bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran yang absolut. Absolut berarti tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan, tidak bisa ditawar, tidak bisa berubah. Berarti itu memang apa adanya. Jadi saya terinspirasi dengan sebuah artikel yang ditulis oleh Barry Bennett. Barry Bennett adalah seorang guru sekolah Alkitab dari Charis Bible, punyanya Andrew Wommack. Dan dia tulis seperti ini, tentang absolute God. Bahwa Tuhan itu absolut. Kenapa sih ada beberapa orang percaya itu berpindah dari kematian kepada kehidupan, kegelapan kepada terang, dari kekacauan kepada ketertiban, dan dari depresi kepada hidup yang penuh sukacita. Sementara orang percaya lainnya, tapi ada juga yang nampaknya terus-menerus mengalami kesengsaraan akibat kegagalan, serta kehidupan yang dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, drama, kekurangan. Bukankah semua orang percaya adalah ciptaan yang baru? Bukankah kita semua dipenuhi dengan kehadiran dan penyertaan Tuhan? Tapi kenapa hasilnya kok beda ya gitu? Jadi banyak orang yang dengar firman, banyak orang yang sama-sama ke gereja, kok hasilnya bisa beda? Intinya begitulah. Apakah memang Tuhan mencintai beberapa orang melebihi dari orang lain? Atau dia memperlakukan beberapa orang lebih baik daripada yang lain? Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi sebetulnya Tuhan itu senantiasa dan terus-menerus baik. God is good all the time. Tidak berubah. Serta sudah menyediakan apapun kebutuhan manusia melalui firman. Memahami karakter dan kebenaran Tuhan yang sesungguhnya merupakan langkah pertama untuk membebaskan diri dari kegagalan, kehilangan, dan sakit hati. Pemahaman tentang kebenaran Tuhan itulah yang menentukan jalan hidup kita. Jika Tuhan itu konstan absolut, dia udah pasti itu. Pasti. Alias tidak berubah dan selalu memberikan kasih karunia dan kebaikan yang tidak pernah berakhir kepada manusia. Mengapa banyak orang percaya yang bergumul dalam hidupnya? Kenapa? Pada awalnya mungkin saja kita berasumsi bahwa kehidupan dan latar belakang kita, bagaimana kita dilahirkan, itulah yang menentukan nasib kita. Ya habis saya memang lahirnya begini sih, dan itu tidak ada hubungannya dengan iman percaya kita. Kita pikir gitu. Tapi kemudian kita mendengar kesaksian dari mereka yang berada di penjara, orang yang memiliki hutang jutaan, itu banyak. Mereka yang tidak berpendidikan, yang juga berasal dari keluarga serta pernikahan yang berantakan, atau dari mereka yang menderita penyakit mematikan. Tapi kemudian mereka bersaksi tentang perubahan hidup, kemenangan, dan berkat Tuhan yang diterimanya. Mengapa beberapa orang memiliki kesaksian yang luar biasa, sementara yang lainnya tampaknya terjebak dalam kehidupan yang terus-menerus mengalami kekalahan? Kenapa? Gitu. Nah, ini jawabannya. Variabelnya selalu pada manusia. Tuhan itu tidak berubah. Tetapi manusia yang selalu berubah menanggapi tentang Tuhan. Tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ini salah satunya, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Gak tahu firman. Itu di Hosea. Dan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Atau apa? Omongan orang. Tentang apa yang terjadi. Tentang fakta. Tentang ini dan itu. Kenapa? Memalingkan dari kebenaran dan lebih percaya pada apa yang sedang terjadi. Itu di 2 Timotius. Atau kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Di Ibrani. Mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan yang terakhir, terang itu sudah datang ke dalam dunia. Tetapi parahnya nih, Alkitab yang tulis, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Itulah penyebabnya. Jadi hari ini saya mau kita memfokuskan hidup kita itu pada the absolute truth. Kebenaran yang absolut, yang tidak tergoncangkan. Karena ketika kita bisa fokus ke sini, kita akan lihat kehidupan kita pasti berubah. Pasti ada sesuatu terobosan. Pasti. Kenapa? Karena firman Tuhan itu tidak berubah. Tidak tergoncangkan. Masalahnya kitanya yang berubah berarti. Nah, ada satu kisah yang dialami oleh Yesus. Dan kisah ini sangat menarik sekali waktu saya baca. Kisahnya pendek, cuma 7 ayat. Cuma 7 ayat.
Ceritanya kita udah tahu bahwa Yesus menenangkan badai. Gimana? Yesus jalan sama-sama murid-muridnya, kemudian dia tidur, kemudian datang badai, dan muridnya hampir tenggelam, dia bangunkan Yesus, dan Yesus menghardik badai, dan selesai. Ya, itu garis besarnya lah. Tapi saya mau ajak kita baca ayat per ayat. Kita lihat ini. Ini ada di Markus 4 ayat 35. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang ngomong? Yesus. Siapa yang ngajak? Yesus. Yesus bilang apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, dari sini harusnya kita udah bisa ambil satu pelajaran. Pelajarannya apa? Kalau Yesus ngomong, kan ini Yesus berkata. Yesus yang ngomong, Yesus yang ngajak. Siapa sih pribadi Yesus itu? Itu dulu. Waktu bulan Desember kemarin saya udah sampaikan waktu khotbah tentang Natal. Siapa pribadi Yesus? Yesus adalah Yeshua. Bahasa Ibraninya. Yeshua itu siapa? Itu adalah Yahweh that save. Itu adalah Yahweh, Tuhan yang menyelamatkan. Berarti yang ngajak untuk pergi siapa? Yesus, Tuhan yang bisa menyelamatkan, yang selalu tugasnya adalah sebagai juru selamat. Harusnya murid-murid nggak takut tuh. Dan yang kedua, waktu itu saya bagikan bahwa bayi Yesus itu dikasih dua nama. Yang pertama adalah Yeshua, yang kedua adalah Immanuel. Dan ini adalah nama dari surga, malaikat yang kasih tahu. Immanuel adalah Tuhan yang beserta dengan kita. Bahkan sekarang di perjanjian baru kita jauh lebih tahu lagi. Bahwa Immanuel itu bukan Tuhan yang nyertai di luar, tapi apa? Kristus, rohnya yang ada di dalam kita. Jadi siapa yang ngajak ini? Yang ngajak adalah Yesus. Yesus bilang apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Yesus adalah juru selamat. Dan ayat yang berikutnya, ayat 36 tadi dibilang apa? Yesus juga beserta dengan mereka. Dia adalah Immanuel. Yesus yang ngomong, dia juru selamat. Yesus juga bareng dengan mereka ada. Jadi harusnya aman tuh, safe betul-betul. Gak ada masalah. Tapi di tengah jalan ada topan tuh. Dan murid-muridnya jadi takut ketika menghadapi masalah dalam kehidupan. Problemnya di mana sih? Nah, ini pertama. Poin yang pertama yang saya mau saudara perhatikan. Yang pertama adalah yang kita perlu tahu adalah apa yang Yesus katakan. Yesus itu ngomong apa sih? Kenapa murid-muridnya jadi takut? Karena mereka nggak atentif, nggak perhatian pada apa yang Yesus ngomong. Tadi Yesus apa? Bilangnya, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus kan nggak bilang kayak begini. Marilah kita nyebrang nanti, atau marilah kita nyebrang sungai, nyebrang danau, tapi nanti kita tenggelam tengah jalan. Kan enggak. Yesus ngomongnya apa? Bahasa Inggrisnya bilang, let us go over to the other side. Jadi Yesus bilang apa? Mari kita pergi sampai ke seberang. Yesus nggak bilang, mari kita pergi setengah jalan. Enggak tuh. Jadi kalau Yesus ngomong, kita fokus pada apa yang Yesus ngomong. Kalau Yesus sudah bilang, marilah kita go over to the other side. Marilah kita pergi sampai ke seberang. Berarti pasti nyampe nggak? Pasti. Pasti nyampe. Harusnya murid-murid nggak takut. Kenapa? Kalau mereka tahu betul apa yang Yesus ngomong. Nah, banyak kita, kenapa sih kita lupa dengan yang Yesus ngomong tuh. Kalau Yesus bilang kamu akan sampai, marilah kita, Yesus yang ngajak nih, sampai ke seberang, ya sampai. Makanya fokus kita itu harusnya tidak fokus kepada masalahnya. Tidak fokus kepada itu tuh, gelombangnya. Meskipun kalau saudara lihat kira-kira ini kapal bakal selamat nggak? Gelombang setinggi ini. Kalau lihat gambar, waduh gimana bisa selamat ya? Tapi kalau kita fokusnya pada apa yang Yesus ngomong, harusnya tenang dong. Kenapa? Kan Yesus sudah bilang. Saya jadi mau cerita sedikit kesaksian jadi ingat.
Bukan kesaksian sih, cerita. Waktu bulan Desember kemarin, ada orang kasih saya sepeda. Dan sejak itu ya hampir 2 bulan inilah, Desember ke Januari. Jadi agak suka sesepedahan lah gitu. Dan rumah saya itu di Bandung di daerah Bukit. Jadi ke arah Lembang, kalau yang saudara pernah tahu. Jadi 10 km dari Bandung sebetulnya, dari kota. Jadi begitu keluar rumah aja itu udah nanjak tuh. Dan saya lebih pilih nanjak dulu, baru pulangnya turun. Daripada saya turun dulu, nanti nggak bisa balik. Bahaya. Gitu. Jadi lagi pertama nyobain sepeda, waduh, capeknya minta ampun. Baru naik sebentar. Begitu lihat, aduh nanjak gini. Aduh capek malas, balik aja. Kenapa? Enak cuma turun. Jadi paling sepedaan 10 menit. Itu pertama. Tapi lama-lama, mulai kuat juga. Ya udah naik lagi. Tapi selalu dari situ saya mulai belajar satu hal. Ketika saya lihat itu tanjakan di depan begitu tinggi, aduh, itu langsung apa? Langsung sepertinya kaki lemes. Langsung sepertinya jantung lemes. Gitu. Langsung sepertinya paru-paru, aduh, udahlah, balik aja lah. Dan semakin hari saya semakin belajar. Saya jarang lihat ke depan. Saya lihat kemana? Lihat ke bawah aja. Lihat ke bawah, lihat ke roda depan, dan ya udah, mulai fokus pada apa? Pada ngayuh sepeda. Dan lama-lama saya lihat, ternyata tambah kuat tuh. Dan dari situ saya belajar, oh iya betul ya. Ternyata apa? Apa yang kita lihat, itu bisa mempengaruhi apa yang kita rasakan. Betul nggak? Ya dari mana sih perasaan kita? Dari apa yang kita lihat. Coba kita nggak lihat, coba kita nggak tahu. Nggak akan takut. Kalau saudara nggak lihat, nggak tahu, ya nggak akan takut. Dari mana kita punya kekhawatiran, ketakutan? Dari apa yang kita lihat. Jadi begitu lihat tanjakan, aduh, mulai langsung lemes. Kok tiba-tiba lemes? Gitu. Makanya saya nggak mau lihat tuh. Saya bose aja. Dan ternyata, waduh, bisa lumayan jauh tuh. Nah, ada satu lagi pelajarannya. Apa yang memacu saya akhirnya bisa agak jauh tuh? Ya sekitar 6-7 km. Nggak terlalu jauh, tapi 6-7 km itu tanjak terus. Karena naik ke gunung. Karena di ujung, itu ada pabrik tahu. Ya, itu personal lah. Saya suka makan tahu. Ini pabrik tahu Lembang. Dan itu saya udah tahu, kalau saya nyampe ke sana, saya bisa makan tahu, saya bisa beli minum, jadi saya bisa nikmati, dan kemudian saya bisa bungkus. Itu tahu. Jadi waktu di tengah jalan begitu nggak kuat, saya mikirin apa? Aduh, kalau saya pulang, nanti istri saya di rumah nggak jadi makan tahu. Anak-anak nggak makan tahu. Jadi apa? Ayolah. Kenapa? Sedikit lagi. Saya bilang, sedikit lagi. Sedikit lagi nyampe. Nanti pulangnya beli tahu. Ya udah, akhirnya apa? Ya berhasil nyampe tuh. Udah berkali-kali tuh akhirnya. Dan dari situ saya belajar, oh iya ya. Jadi dalam hidup ini ketika kita ngalami masalah, problem atau storm itu badai terjadi, yang pertama adalah fokus pada apa yang Yesus lihat, jangan fokus pada problem. Fokus aja pokoknya. Yang kedua, fokus pada apa yang Yesus janjikan. Dan apa yang ada di ujung kita. Kita udah tahu kehidupan kita di ujungnya ada apa sih? Ada reward katanya. Ada upah. Ya bukan upah, tepatnya reward yang menanti kita. Ada surga yang menanti kita. Jadi fokuslah pada itu. Buat saya itu begitu memacu. Akhirnya apa? Punya kekuatan untuk jalani menghadapi problem, menghadapi masalah, menghadapi semua tanjakan tuh. Akhirnya bisa dilewati. Dan satu lagi sih, waktu ngos-ngosan. Sekarang saya ganti. Saya langsung pikir, bayangin nih ya. Orang di surga semua itu, para tua-tua, malaikat semua bilang apa? Kudus, kudus, kudus. Jadi sambil ngos-ngosan, sekarang saya ngos-ngosannya bilangnya apa? Holy, 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 holy. Nyampe tuh. Sambil bilang kudus, holy, holy, holy. Waduh, naik sepeda itu kalau nanjak ngos-ngosan diminta ampun. Tapi ya sekali lagi, jadi apa? Fokus kita. Kemana? Makanya focusing on the promise. Janji Tuhan itu pasti.
Tadi yang ngajak berangkat siapa? Yesus. Yang janjiin kita akan pergi ke seberang. Bukan tenggelam tengah jalan. Yesus juga. Makanya fokus pada janjinya. Bukan pada masalah di tengah perjalanan. Dan itu adalah a discipline of our minds. Itu adalah disiplin daripada pikiran kita. Makanya arahkan, pikirkan. Tuhan bilang mulai pikirkan sesuatu yang baik. Kenapa? Pikirkan janji Tuhan. Pegang janjinya. Di dalam Kristus, katanya. Kalau firman bilang kita pegang tuh, percaya. Di dalam Kristus, dibilang all God's promises. All berarti apa? Semua. Semua janji Tuhan adalah ya dan amin. Bukan sebagian tuh. Kalau Alkitab bilang semua, kita harus percaya. Kenapa? Inilah absolute truth. Inilah kebenaran yang absolut, yang pasti tidak tergoncangkan. Di dalam Kristus, semua janji Tuhan adalah ya dan amin. Semua. Nah, kenapa kita tergoyahkan? Karena kita mulai lihat keadaan sekali lagi. Makanya sekarang kita mulai fokuslah pada apa yang Tuhan ngomong. Firman-Nya itu absolut. Janji Tuhan itu pasti. Percayalah itu. Ayat yang berikutnya bilang apa? Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Muridnya udah berusaha, tapi sepertinya tambah mau tenggelam. Akhirnya dibangunkan Yesus dan perkataannya adalah apa? Engkau gak peduli kalau kita binasa. Pertanyaannya adalah, kira-kira Yesus peduli apa enggak sih? Sekali lagi, firman adalah absolut. Firman Tuhan bilang apa di Ibrani 13? Seringkali waktu ngadapin masalah, kita juga bilang gitu, aduh Tuhan kayaknya nggak peduli sama saya nih. Tuhan kok nggak tolong ya? Wah, dia udah nggak care lagi nih. Tapi kita pegang lagi firman. Ibrani 13 ayat 5 bilang apa? Aku huruf besar di situ. Berarti Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali tidak, berarti tidak akan pernah sekalipun juga. Berarti Tuhan pernah nggak biarin kita? Nggak pernah. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pernah nggak Tuhan tinggalin? Tidak akan pernah. Berarti Tuhan peduli. Betul. Sebab itu dengan yakin, inilah makanya keyakinan kita. Pada apa? Firman. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Tuhan akan tolong nggak? Pasti. Ya tapi buktinya ini Tuhan nggak tolong. Kita pegang dulu firman-Nya. Percaya dulu. Pada apa? Pada ini nih. Jangan variabel manusia. Jangan lihat pada fakta. Percaya dulu. Tuhan bilang apa? Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apa yang bisa terjadi di dunia sepertinya? Manusia bikin virus. Kenapa? Virus corona itu dibuat manusia. Tapi ayatnya bilang, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Makanya kita yakin. Pertolongan Tuhan. Lanjut lagi. Ia pun bangun. Tuh, lihat. Yesus akhirnya bangun tuh. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, kenapa saya ambil perikop ini? Karena kita mau belajar dari perikop ini, karena di sini ada teguran dari Yesus. Tuhan menegur, dan kita belajar supaya kita juga jangan ditegur lagi nih. Gitu. Saya juga masih belajar. Tegurannya adalah, Yesus tanya, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Berarti inilah problemnya. Dan apa sih sumbernya? Takut dan tidak percaya. Kenapa sih? Ngadapi kehidupan ini kok kamu takut? Kenapa kamu nggak percaya? Apa yang aku tadi bilang? Gitu. Nah, sumber dari ketakutan itu adalah apa? Fakta. Factfulness. Dipenuhi dengan semua fakta. Factfulness.
Cukup menarik istilahnya. Dan inilah alasannya the reason we are wrong. Inilah alasannya akhirnya kita bertindak dengan salah. Kita ambil keputusan salah. Kenapa? Karena kita takut dan kita nggak percaya. Harusnya apa? Harusnya hidup kita tidak dipenuhi dengan factfulness, tapi harusnya kehidupan kita dipenuhi oleh faithfulness, oleh iman, bukan oleh fakta. Hidup kita harusnya dipenuhi oleh iman, bukan fakta apa yang kita lihat. Dan dari faithfulness, itu ada kata faithful. Faithful itu adalah setia. Makanya gimana caranya supaya kita bisa lewati itu? Kita bukan lihat fakta, tapi kita lihat kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Endures forever. Kesetiaan Tuhan dan janjinya yang nggak pernah berubah. Itulah fokus kita. Tapi banyak kali kita fokus kepada fakta, apa yang sedang terjadi. Itulah yang bikin kita khawatir dan takut. Sekali lagi saya pernah bagikan ini. Saudara perlu tahu, semua yang kita dengar itu adalah opini dan bukan fakta. Semua yang kita lihat adalah perspektif dan bukan kebenaran. Apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, itu sebetulnya bukan fakta dan kebenaran. Bukan. Kenapa? Karena semuanya itu sebetulnya adalah point of view, sudut pandang dari orang. Apa yang dilaporkan di berita, yaitu laporannya dari dia. Memang itu kenyataan tuh, tapi sebetulnya belum tentu itu fakta dan kebenaran. Contohnya, ada dua orang lihat sesuatu hal yang sama. Yang satu lihat angka 6, yang satu lihat angka 9. Betul? Orang ini lihat dari sisi yang sebelah kiri, ya dia lihat angka 6. Orang yang lihat dari sebelah kanan, ya dia lihat angka 9. Nah, itu juga, ini juga kalau saudara lihat ada gambar. Kok bisa gini ya? Kalau yang sebelah kiri, dia akan lihat ada berapa? Balok 4. 1, 2, 3, 4. Tapi yang sebelah kanan, dia cuma lihat 1, 2, 3. Loh, lihatnya sama. Tapi ini bisa berantem. Yang satu bilang 4, satu bilang 3. Ini yang satu bilang 6, satu bilang 9. Jadi apa? Sebetulnya apa yang dilihat oleh mata, itu bukanlah fakta dan kebenaran yang absolut. Ternyata itu belum tentu. Itu bisa berubah tergantung sudut pandang. Makanya, sudut pandang kita harus benar terhadap apa yang terjadi. Kalau kita cuma dengar dari opini orang, akhirnya apa? Ketakutan dan kekhawatiran dan tidak percaya kepada firman itu akan timbul. Tapi sekarang kita lihat dari sudut pandang firman selalu. Mulainya dari sudut pandang firman. Karena fact is a fake. Karena fakta sebetulnya itu adalah palsu. Betul. Karena firman bilang apa yang kelihatan adalah sementara. Bisa berubah. Saudara begitu lihat, saudara ngomong ke orang, balik lagi mungkin udah berubah tuh. Kenapa? Fakta bisa berubah. Apa yang kelihatan selalu berubah. Karena itu jangan dasari hidup kita pada apa ya yang fakta. Karena bisa berubah. Satu kebodohan, betul. Kita takut pada sesuatu. Padahal ini bisa berubah. Ya memang mungkin bisa berubah lebih parah juga. Gitu. Tapi apa dasari hidup kita bukan di situ. Ketika dia berubah lebih parah, kita takutnya tambah parah. Iya kan? Jadi dasari hidup kita pada absolute truth, kebenaran firman. Karena yang kebenaran itu cuma ada di dalam firman yang tidak tergoncangkan. Yesus kita siapa? Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. The way, the truth, and the life. Itulah fokus kita. Makanya Paulus betul. Dia bilang apa? Sebab aku telah memutuskan. Jadi saudara harus ambil keputusan hari ini. Keputusan itu di tangan saudara. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Yaitu dia yang disalibkan. Jadi Paulus sudah memutuskan untuk gak mau tahu apa-apa di antara kamu. Dia nggak mau tahu apa yang terjadi di dunia, di sekitar. Yang urusan kamu dengan ini dan itu. Nggak mau tahu katanya. Yang dia mau tahu, dia putuskan, dia hanya mau tahu tentang Yesus Kristus. Yaitu dia yang disalibkan. Bahasa Indonesianya kurang tajam. Bahasa Inggrisnya bilang apa?
Jesus Christ, Yesus Kristus, dan karya salibnya and his finished work at the cross. Yang kita perlu tahu adalah fokus kita hanyalah pada Yesus and his finished work at the cross, dan karya salib Kristus yang sudah sempurna, yang sudah selesai. Makanya waktu disalib Yesus bilang apa? Sudah selesai. Dan itu luar biasa sekali itu kata. Waktu dia bilang sudah selesai, apa yang sudah selesai? Semua masalah di dunia, semua dosa, Yesus sudah tanggung, sudah selesai, katanya. Yesus sudah selesai. Kalau kita percaya pada apa yang jadi perkataan Yesus, saya pastikan hidup saudara beres semua. Betul. Loh, kalau gitu dari mana penyebabnya semua? Sekali lagi, variabel manusia. Manusia yang naik turun. Kepercayaan kita yang naik turun terhadap kebenaran daripada firman. Ini kepercayaan kita yang naik turun. Tuhan tetap. Makanya inilah fokus kita. Kebenaran Tuhan, God's truth, is not subject to man's opinion. Kebenaran Tuhan itu tidak ditentukan oleh opini manusia. Kalau Tuhan bilang apa? Sekalipun 1000 rebah. Tadi di awal saya udah dengar, udah mulai nyanyi. Pak Gerson udah nyanyi tuh tadi. Sekalipun 1000 rebah di kirimu, 10.000 rebah di kananmu, apa itu tidak akan menimpamu? Itu kebenaran Tuhan. Ya berarti apa? Jangan diturun naikkan. Ya tapi kan kita harus gini, tapi gitu. Kita percaya dulu. Ini tidak di kebenaran Tuhan tidak ditentukan oleh opini manusia. Orang boleh ngomong apa? Oh ini bisa kalau begini. Kalau begitu, kalau begini, kalau begitu, kalau begini, baru ini terjadi. Salah besar. Firman Tuhan itu ya dan amin, pasti terjadi. Semua janjinya, katanya. All God's promises, pasti. Itu dulu. Jangan dibatasi oleh opini kita, jangan dibatasi oleh variabel kita. Jangan dibatasi oleh apa yang kita dengar dari orang. Gak, pegang teguh. Nah, bagian terakhir. Dan ini yang paling penting. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. 2 kata. Lihat di sini, dan berkata kepada danau itu. Yesus berkata kepada danau itu. Lihat, perkataan firman nih. Dia bilang apa? Diam, tenang. Harusnya siapa sih yang berkata ini? Kalau mau diceritain dari awal, cukup menarik. Kenapa? Kenapa sih Yesus tidur? Karena sebetulnya udah selesai semuanya. Udah selesai apa? Kalau sekarang kita ngerti. Yesus itu siapa? Di mana sih Yesus? Yesus kan tinggal di dalam kita. Yesus ada di dalam kita. Berarti firman-Nya ada di mana? Firman-Nya ada di dalam kita. Lihat ini nih. Yesus keluar dan dia mulai ngomong. Dia kasih contoh ke murid-muridnya. Dia kasih contoh. Makanya kemudian dia tegur ke murid-muridnya. Kenapa kamu takut dan kurang percaya? Jadi sebetulnya yang harusnya ngomong diam dan tenanglah itu siapa? Murid-murid. Murid-muridnya harusnya yang ngomong kepada danau. Diam, tenang. Tapi yang ada murid-muridnya apa? Guru, kita binasa. Dan Yesus kasih contoh itu. Diam, tenang katanya. Lihat ini. Ini yang menarik nih. Yang paling penting. Kejadian 1 ayat 1. Dikatakan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya. Dan dia jadikan langit dan bumi pakai apa? Siapa yang jadikan tadi? Tuhan. Tuhan ciptakan pakai apa? Kejadian 1 ayat 3 bilang apa? Ayat 2-nya itu lalu firman-Nya melayang-layang dan lihat bumi kosong katanya tidak berbentuk. Dan kemudian Kejadian 1 ayat 3 bilang apa? Berfirmanlah Tuhan. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi Tuhan ciptakan langit dan bumi pakai apa? Pakai firman. Waktu dia ngomong, dia lihat gelap, yang dia bilang apa? Jadilah terang.
Dan terang itu jadi. Nah, sekarang lihat. Ini adalah ayat pertama dari Perjanjian Lama. Ayat pertama dari Perjanjian Baru bagi orang Gentiles, bagi kita orang non-Yahudi. Kenapa? Karena Matius itu ditujukan Gospel for the Jews. Itu adalah Injil buat orang Yahudi. Jadi Injil buat orang non-Yahudi, sepertinya Gentiles kita, itu adalah Injil Yohanes. Makanya kalau saudara tahu orang baru bertobat, yang paling pertama kalau mau baca Alkitab, ya kita suruh baca Injil Yohanes. Karena Yohanes buat kita. Dan lihat ini, kalimat pertama dalam Perjanjian Baru. Sama, katanya pakai pada mulanya. Di Kejadian, pada mulanya Tuhan. Di sini pada mulanya firman. Berarti firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan betul dijelaskan. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi Tuhan adalah firman. Dan ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Katanya, firman ini. Dan ayat 3 nih perhatikan yang warna biru. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dianya apa di sini? Firman. Dan lihat Kejadian 1 ayat 3. Jadilah terang, berfirmanlah Tuhan. Dijadikan oleh firman-Nya, perkataannya Tuhan. Itu jadi. Dan ayat 3 ini bagus. 1 Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, oleh perkataan, dan tanpa perkataan firman Tuhan itu, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Waktu di kitab Kejadian, setelah semuanya selesai, Tuhan bilang apa? It is finished. Udah selesai. Penciptaan udah selesai. 6 hari. Lalu Tuhan apa? Istirahat. Tidur, bisa dibilang. Tadi juga kenapa sih sebenarnya Tuhan tidur? Karena Tuhan lagi mau ngomong. Tuhan lagi mau kasih tahu ke kita. Aku sudah ngomong firmanku. Perkataannya tadi di mana? Pertama tuh. Yesus bilang apa tadi? Marilah kita bertolak ke seberang. Itu udah selesai sebetulnya. Apa selesainya? Pasti nyampe ke seberang. Finish. Makanya kemudian Yesus apa? Tidur aja. Karena apa? Yesus sudah ngomong. Pasti terjadi. Sama kayak ini. Yesus sudah ngomong. Pasti terjadi. Selesai. Firman itu begitu berkuasa tuh. Nah, tapi sekarang kita mulai belajar. Ketika terjadi sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Mulailah kita mengutip atau apa memperkatakan kembali dari firman itu. Makanya sekarang kalau kita lihat ada kegelapan, harusnya kita belajar dong dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 3 Tuhan bilang apa? Begitu lihat gelap, dia nggak bilang gini, waduh, gelap amat ini. Petang nih katanya. Kok gelap sekali ya petang ya? Terus piye nih? Gimana nih? Nggak begitu tuh. Waktu dia lihat gelap, dia bilang apa? Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi waktu kita ada masalah yang Tuhan mau sebetulnya apa? Kita mulai ngomong. Dan jadikan itu untuk terjadi sesuatu. Berdasarkan firman kebenaran itu untuk terjadi. Karena ayat 3 tadi dibilang apa? Segala sesuatu dijadikan oleh perkataan oleh firman. Tanpa firman itu tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu itu sudah dijadikan oleh Tuhan. Tapi kenapa hari ini kok kita belum lihat ya? Apa yang Tuhan jadikan? Waktu Tuhan bilang, sungguh semuanya amat baik. Berarti apa? Semuanya memang sangat baik. Nah kalau kita sekarang lihat sesuatu tidak baik, jangan bilang bahwa itu tidak baik. Sama kayak kita lihat gelap, jangan bilang itu gelap. Kalau saudara lihat gelap, yang saudara mau apa? Terang. Kalau gitu ngomong apa? Jadilah terang. Dan terang itu akan jadi karena sudah dijadikan sebelumnya. Itulah arti Yohanes 1 ayat 3 tadi. Dengan firman,
Apa yang sudah dijadikan akan mulai kelihatan terjadi. Tapi tanpa firman, apa yang bahkan sudah dijadikan, yang Tuhan sudah janji, sudah terjadi, gak akan bisa terjadi katanya. Saya harap saudara nggak pusing nih. Saudara bisa ngerti. Makanya sekarang kalau saudara lihat sesuatu, jangan ngomong sesuatunya. Tapi ngomong apa yang saudara mau untuk terjadi terhadap sesuatu itu. Karena sebetulnya firman sudah menjadikan sesuatunya itu. Tuhan sudah menjadikan semuanya. Kalau saudara sakit, gak usah ngomong sakitnya. Karena firman Tuhan bilang apa? Oleh bilur-bilur. Kok kata Yesus, kamu sudah sembuh. Berarti apa? Bilang sembuh. Tanpa firman, tanpa ngomong, gak akan sembuh tuh katanya. Tapi gimana bisa sembuh? Ketika kita bisa ngomong apa yang sudah Yesus jadikan. Tapi ini belum jadi. Ketika kita firman ngomong, itu akan jadi. Itulah. Dan kalau dipikir, apa? Tanpa firman katanya, tidak ada yang bisa terjadi dari semua yang sudah dijadikan. Tanpa firman, tanpa ngomong. Sekarang saudara perlu tahu, firman itu ada di mana sih? Roma 10 ayat 8 bilang apa? Tetapi apakah katanya? Ini katanya. Firman itu dekat kepadamu. Yakni di mana? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Iman adalah sesuatu yang belum kita lihat. Itu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum tidak kita lihat ini. Itulah firman iman. Apa yang kita mau ngomong katanya. Firman itu siapa sih sekali lagi? Firman itu adalah Tuhan sendiri. Ada di mana Tuhan? Christ in me. Firman itu ada di dalam kita. Jadi sekarang saudara ngomong, keluarin tuh firman, keluarin tuh Tuhannya. Keluarin katanya. Gak jauh ada dalam mulut saudara. Dan segala sesuatu dijadikan oleh firman katanya. Terang aja Tuhan bilang apa? Lalu Tuhan berkata, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Apa yang saudara mau ngomong? Makanya, open your mouth and speak life. Dibilang sini. Buka mulutmu dan ngomong. Mulai speak the word to your body. Ngomong katanya. Inilah how to use God's spoken word to break the bondage. Inilah bagaimana kita pakai firman Tuhan. Firman kebenaran itu untuk melepaskan semua ikatan. Semua sesuatu yang gak baik dalam hidup kita. Ngomong. Dan memang saya belajar banyak dari istri saya. Dia yang sering ngasih tahu saya. Ngomong dong. Saya ini agak malas ngomong memang sebetulnya. Karena apa? Kelewat percaya mungkin. Saya cuma percaya apa? Perlindungan Tuhan pasti beres lah. Semua. Tapi akhir-akhir ini saya mulai nangkep lagi. Iya ya. Belajar untuk ngomong lah. Perkatain itu. Meskipun saya yakin dalam hati. Tapi apa? Tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang dijadikan. Jadi kalau saudara pengen sesuatu terjadi dalam hidup saudara, ngomong itu. Berdasarkan firman kebenaran. Ngomong. Ke tubuh kita aja ngomong katanya. Makanya firman Tuhan itu adalah your most powerful weapon. Firman Tuhan, firman kebenaran itu adalah senjata yang paling luar biasa. Katanya. Lihat, kenapa begitu luar biasa? Berarti ini pasti, ini absolut. Yesus yang bilang, aku berkata, absolut. Gak bisa berubah. Aku berkata kepadamu. Apa? Sesungguhnya, apa yang kamu ikat di dunia ini, akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Wow. Saudara tahu ini yang Yesus ngomong nih. Attentif, apa perhatikan kalau Yesus ngomong. Karena apa? Ini bukan variabel, ini pasti. Urusan perkataan itu, urusannya sama surga tuh. Bayangin. Bumi, jadilah di bumi seperti di surga. Dan Yesus sekarang bilangnya apa?
Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya apa yang, siapa? Yesus atau kita? Kamu. Kamunya siapa? Kita. Jadi Yesus lagi mau bilang apa? Sesungguhnya apa yang kita ngomong itu akan terjadi seperti yang surga mau atas hidup kita. Apa yang kita ikat, apa yang kita ngomong nih di dunia, terikat di surga. Apa efeknya tuh sampai ke surga tuh katanya. Apa yang kamu lepaskan, berkat, kuasa, perkataan, kesembuhan, itu akan terlepas di surga bagi kita. Amin. Wow. How powerful is your word. Betapa powerfulnya, berkuasanya, dahsyatnya apa yang kita ngomong. Saudara perlu tahu itu. Makanya Martin Luther, itu kenapa ada gereja Protestan hari ini, itu gara-gara ada Martin Luther. Disebut sampai Martin Luther itu the man who rediscovered God and changed the world. Itu adalah orang yang menemukan Tuhan, menemukan tanda kutip. Karena sebelumnya orang nggak ketemu kebenaran ini nih. Dan mengubah dunia. Dan Martin Luther bilang apa? I have done nothing. Dia udah ngubahin dunia, tapi dia cuma bilang apa? Saya itu nggak lakuin apa-apa. Saya itu nggak ngapa-ngapain katanya. The word has done and accomplished everything. Tapi firman itu yang sudah menyelesaikan dan membereskan segala sesuatunya. Aku, kata dia, I just let the word do its work. Saya itu cuma ngizinin firman itu melakukan pekerjaannya. Jadi siapa yang ngerjain itu? Firman. Sekali lagi, siapa itu firman? Tuhan. Jadi apa yang kita ngomong, kita katakan. Makanya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi dia akan menyelesaikan, mengerjakan katanya. Saudara pikir apa yang saudara ngomong itu nggak ada kuasanya? Itu begitu powerful. Mengubah sesuatu. Martin Luther bilang, saya itu nggak kerjain apa-apa. Tapi saya cuma ngomong dan firman ngerjain segala sesuatunya katanya. Dan saya izinkan firman itu. Dengan kata lain saya percaya bahwa firman bisa menyelesaikan. Berarti apa? Banyaklah ngomongin firman. Lepaskan, release the word. Kan Kristus, Tuhan ada dalam kita, dialah firman. Firman sudah jadi manusia dan tinggal di dalam kita. Sekarang firmannya release, ngomongin. Makanya speaking God's word itu releasing God's power into your circumstances. Ngomongin firman Tuhan itu adalah melepaskan kuasa Tuhan terhadap masalah atau situasi yang sedang kita alami. Mulai ngomongin. Jadi kita bukan ngomongin masalah. Yang Tuhan mau adalah kita ngomongin firman. Saudara perlu tahu, in your mouth is the power to talk to the mountain. Tuhan bilang, berkatalah kepada gunung itu untuk berpindah. Yang Tuhan mau bukan kita memperkatakan tentang gunung. Aduh, gede amat nih gunung. Aduh, masalahnya susah amat. Aduh, masalahnya berat amat nih. Aduh, capek nih mendaki gunung nih. Yang Tuhan mau bukan kita ngomongin tentang gunungnya. Bukan masalahnya yang kita omongin. Yang Tuhan mau adalah kita berkata kepada gunung itu katanya. Apa? Untuk pindah. Dan apa? Pindah dan tercampak ke laut. Dan nanti gunung itu akan pindah dan tercampak ke laut. Kenapa? Ada kuasa yang luar biasa dari perkataan kita. Karena sekali lagi, segala sesuatu hanya dijadikan oleh firman, oleh perkataan. Saudara pikir omongan ini nggak ada powernya? Kalau Tuhan nggak ngomong, nggak jadi. Tapi Tuhan cuma ngomong, jadilah terang. Terang jadi. Berarti sekarang saudara juga sama kayak Tuhan, karena Tuhannya ada dalam kita. Apa yang saudara ngomong itu harus terjadi. Itu. Makanya mulailah ngomong. Mulailah ngomong. Pasti terjadi. Harus terjadi. Kalau itu memang firman. Dasar firmannya udah ada. Ngomong katanya. Makanya don't talk yang Tuhan mau sebetulnya. Kalau saya belajar dari cerita tadi. Kenapa sih murid-muridnya dimarahin tuh sama Tuhan? Ditegur. Kenapa kamu takut dan kurang percaya? Dan kenapa juga Yesus tidur tuh?
Karena sebetulnya dia mau murid-muridnya yang hardik itu badai. Diam, tenang. Harusnya murid-muridnya yang lakuin itu. Bukan ngomong ke Yesus. Yesus, kita binasa. Makanya don't talk to God about the problem. Talk to the problem about God. Gak usah ngomong tentang masalah ke Tuhan. Tapi apa? Ngomongin kepada masalah tentang Tuhan kita yang besar. Amin. Ngomong. Saudara tahu ada kebenaran, mulailah ngomong. Bukan cuma nangis-nangis. Gak ada sesuatu pun terjadi dengan nangis. Sorry ya, ini soalnya konteksnya ke sini. Karena firmannya bilang apa? Tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang jadi. Jadi kalau saudara mau sesuatu terjadi dalam hidup saudara, ngomong mulai. Keluarkan firman itu. Kepada masalah, ngomong. Waktu ada gelap, saudara ngomong, jadilah terang. Nanti terang jadi. Jadilah terang. Bukan ngomongin, Tuhan kok gelap ya Tuhan. Ini gelapnya gimana ya? Cara ngusirnya gimana ya? Kok gelap banget ya? Aduh gimana ya? Kok saya takut ya? Kok saya khawatir ya Tuhan? Aduh masalahnya berat. Oh ini gelap ya? Yang Tuhan mau ngomong, jadilah terang. Itu aja. Itulah the absolute truth. Yaitu firman. Kebenaran yang pasti ngomong. Nah, tapi kalau sekarang saudara bilang, saya udah ngomong tapi kalau belum terjadi ya. Tenang, firman itu di Alkitab digambarkan apa? Firman itu adalah seperti benih katanya. Ada benih yang ditabur katanya oleh penabur. Penaburnya adalah Yesus penggambarannya, tapi Yesus karena ada dalam kita. Jadi hari ini juga saudara mau tabur benih di mana nih? Dan sekali lagi, sesuatu yang namanya benih berarti perlu waktu untuk bertumbuh. Tapi yang saudara perlu tahu sekarang adalah begini. Bahwa the seed of God's word itu on the inside of you. Tapi yang perlu saudara tahu adalah benih firman itu ada di mana sih sekarang ini? Itu ada di dalam saudara. Berarti di dalam saudara itu sudah ada benih untuk apa terjadi sesuatu. Sudah ada potensi untuk menghasilkan kehidupan, living. Makanya firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Itu sudah ada dalam kita. Untuk mencipta, kuasa mencipta. Dari benih, lihatin. Dari benih titik nih, kok bisa jadi mangga? Kok bisa jadi duren? Berarti dari benih itu ada potensi untuk mencipta. Mencipta apa? Mencipta batang, mencipta buah, mencipta daun, mencipta buah, bahkan buah mangga tuh. Dalam saudara tuh sudah ada ini benihnya. Itu dalam kita udah ada firmannya. Untuk mencipta, makanya mulai ngomong. Sebaliknya sekarang kalau saudara ngomong tentang masalahmu, berarti saudara sedang menciptakan masalahmu. Apa yang saudara ngomongin sama teman saudara? Itulah yang saudara sedang ciptakan. Karena firman itu ada dalam mulutmu. They have creative power katanya. Itu punya kuasa. Yang kreatif untuk menimbulkan, untuk menghasilkan. Untuk menghidupkan katanya. Bahkan ayatnya bilang apa? Kita akan makan buah dari perkataan kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita gemakan, kamu akan makan buahnya. Dan itu betul sekali. Dan hari ini saya mau ingetin saudara, bukan ingetin ya. Kalau Yesus aja menegur tuh murid-muridnya. Kenapa kamu ngomongnya, guru kita binasa? Dia bilang, wrong, kata Yesus. Kamu itu takut dan kurang percaya. Harusnya kamu ngomong apa? Nih, aku contohin nih. Lalu Yesus gitu. Diam, tenang. Nah, harusnya gitu katanya. Makanya aku tidur, kata Yesus. Kenapa? Rest. Karena aku udah ngomong. Di awalnya aku bilang apa? Mari bertolak ke seberang. Berarti kita pasti nyampe ke seberang. Kalau ada masalah, kayak kamu ngomong. Katanya. Itu harusnya. Siapa menggemakannya akan makan buahnya. Jadi sekarang, what seed are you planting? Hari-hari ini, benih apa yang saudara tanam dalam hidup saudara? Sekali lagi, kok belum terjadi ya dalam hidup kita? Firman itu adalah seperti benih.
Nggak bisa saudara tanam hari ini, besok makan itu buah mangga. Ya kalau itu terjadi, haleluya lah. Puji Tuhan. Tapi kalau belum terjadi, ya saudara ngomong terus. Tapi firman ini, kebenaran firman itu sebetulnya absolut. Tidak tergoncangkan. Tidak tergoyahkan. Itu kebenarannya. Makanya kita ngomongin terus. Sama kayak Yesus waktu ngomong tuh. Dia ngutuk pohon ara. Kalau saudara tahu ceritanya kan. Dia pengen makan pohon aranya nggak ada. Kemudian dia apa? Ya ampun, akhirnya dia kutuk pohon ara. Mati kamu, dah. Nggak ada buahnya. Pohon ara yang itu kan. Murid-muridnya lihat apa? Mati langsung? Nggak mati. Nggak mati. Tapi Yesus sudah ngomong. Kalau Yesus sudah ngomong, udah pasti terjadi. Kalau kita udah ngomong, itu juga pasti terjadi. Amin. Karena firman ada dalam kita. Tapi belum kelihatan. Tenang, ini benih. Perlu waktu buat bertumbuh. Ngomong terus. Dan apa hasilnya? Besoknya, waktu mereka lewat lagi, mati itu pohon aranya. Karena waktu Yesus ngomong, ternyata itu sudah terjadi sesuatu di akarnya. Meskipun mereka belum bisa lihat. Tapi akarnya sudah berubah tuh. Saudara perlu tahu waktu saudara ngomong, akar masalah saudara sudah mulai berubah. Akar masalah saudara sudah mati. Tinggal saudara tunggu hasilnya. Tapi jangan berubah perkataan saudara. Mulai ngomongin lagi tentang kesusahannya. Berarti saudara lagi tanam benih yang berbeda. Apa yang saudara tabur? Apa yang saudara omong? Itu saudara akan makan buahnya. Tunggu hasilnya. Makanya, belajarlah the power of speaking of God's word. Bahwa ada satu kuasa di dalam ketika kita memperkatakan firman itu. Firman kebenaran. Tapi memang masalahnya, in order to speak God's word, we must first know about God has said. Untuk kita bisa ngomong tentang firman itu, ya yang paling pertama adalah saudara perlu tahu apa yang Tuhan sudah ngomong. Karena apa? Kita memperkatakan firman Tuhan, berarti apa yang memang Tuhan firmankan, sudah ngomong. Kebenarannya ada dalam firman Tuhan, Bible yang absolut. Jadi saudara harus lebih banyak tahu lagi apa yang firman sudah bilang. Dan kemudian kita bisa ngomong dan klaim itu. Kalau firman Tuhan bilang apa? Tadi sekalipun 1000 rebah itu tidak akan menimpamu. Kita ngomong itu. Kalau Tuhan udah bilang apa? Aku akan memberkati engkau. Dan apapun yang dikerjakanmu akan berhasil. Kita ngomong, apapun yang aku kerjakan akan berhasil. Ngomong itu. Nah, tapi kan kita nggak tahu. Ya kalau kita nggak tahu, ya makanya kita pikir apa? Oh, yang kita kerjakan bisa berhasil, bisa gagal. Ya karena saudara nggak tahu. Dan saudara mungkin tahu, tapi saudara pakai variabel saudara. Ya kalau saya benar-benar ya baru berhasil. Kalau saya rajin ya berhasil. Hei, sekali lagi. Variabel ini tidak menentukan bahwa inilah yang absolut. Saudara harus percaya dulu yang absolutnya. Makanya mulai ngomong apa yang saudara tahu. Tahu nggak apa tentang firman itu? Tentang firman kebenaran. Tentang berkat Tuhan bilang apa? Aku akan melimpahkan berkat, katanya. Tentang kehidupan, apa yang Tuhan ngomong. Makanya tahun ini saya dapetin. Waktu saya masuk tahun 2021, saya tanya Tuhan, apa sih Tuhan? Tahun 2021 yang Tuhan mau sih? Apa sih? Tuhan cuma ngomong satu kalimat. If only you know. If only you knew. Seandainya kamu tahu. Ya saya mulai renung, apa sih seandainya kamu tahu tuh apa? Ya Tuhan bilang itulah firman. Banyak orang kan kayak gitu. Ya, kalau tahu sih. Ya, kalau gua tahu, semua kan sering kayak begitu. Taunya kadang belakangan. Tapi yang Tuhan mau adalah, apa sih yang Tuhan ngomong di depan, itu yang harus kita tahu. Dan kita percaya. Tentang misalnya apa? Penyertaan Tuhan. Di Mazmur 1 ayat 21 bilang apa? Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Itu yang Tuhan bilang. Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berarti penyertaan Tuhan bilang apa? Yaitu, aku akan menjaga terhadap segala. Segala apa? Ya semua. Kecuali percaya nggak? Itu dulu. Dan kamu pegang itu. Katanya. Tentang kesehatan, dibilang apa katanya? Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu, kata Amsal. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Itu. Tentang keuangan Tuhan bilang apa? Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu. Segala adalah segala. Tapi kalau sekarang saudara bilang, ya kecuali ini dan itu apa? Makanya variabelnya di manusia. Makanya apa? Hasilnya beda. Itu saya bilang dari awal tadi. Yang Barry Bennett cerita. Kenapa hasilnya bisa beda? Semakin saudara tidak percaya kepada kebenaran yang absolut, semakin saudara susah untuk bisa terima ini kebenaran absolut. Terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Perkataan saudara pasti akan berbeda dengan ini. Tadi kalau dibilang firman-Nya bilang apa? Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Percaya nggak segala keperluan? Ya, sebagian percayanya berapa persen. Kalau Tuhan bilang gitu. Kalau Tuhan bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Percaya nggak? Nggak akan kekurangan. Ya amin, ya udah. Kalau percaya itu. Kalau di kerjaan dibilang apa? Everything you do will prosper. Apapun yang kau kerjakan, itu akan berhasil. Kenapa kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Percaya nggak saudara? Apa yang sedang saudara kerjakan pasti berhasil. Percaya nggak? Ya apa? Tapi kalau saya gini, saya gitu. Ya itu variabel saudara. Dipegang dulu ininya. Amin. Percaya. Berhasil. Oke. Kalau Tuhan sekarang bilang tentang kekuatan kita apa? Segala perkara. Segala perkara berarti apa? Ya semua hal. Dapat ku tanggung di dalam Kristus, dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya udah. Gak usah nangis-nangis, saudara. Kalau saudara nangis-nangis, berarti saudara apa? Takut dan tidak percaya. Itulah yang Yesus hardik tuh ke murid-muridnya. Kenapa kamu takut dan kurang percaya? Percayalah segala perkara. Segala perkara apa? Semua hal. Dapat ku tanggung di dalam Kristus, dalam Dia. Yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Itu firman. Banyak lagi firman. Makanya saudara perlu tahu dulu itu firman. Kebenaran. Dan apa kita percaya pada kebenarannya. Penutup. Makanya tadi ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Dia kasih contoh. Berkata kepada danau. Diam, tenang. Apa yang terjadi? Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi tenang. Jadi teduh sekali. Dan lalu ia berkata kepada mereka. Kenapa kamu begitu takut dan kamu tidak percaya? Dimarahin nih. Saya nggak mau dimarahin sama Tuhan. Saya mau ngomong aja. Udah. Nggak usah lapor tuh sama Tuhan. Kenapa? Udah ada di dalam kita itu kuasa perkataannya. Ngomong. Buat masalah saudara. Ngomongin. Dan ayat penutup, ayat 41 bilang apa? Mereka, murid-muridnya, menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Aduh, ternyata baru ketahuan. Murid-muridnya nggak kenal tuh siapa Yesus. Itu dia ngomong sendiri. Siapa nih orang? Ya masih wajar, kenapa? Ini Markus 4. Mungkin baru di awal-awal tuh. Mereka jadi murid Yesus. Tapi hari ini kita kan belajar untuk jadi murid. Makanya Yesus mau kita pergi jadikan semua bangsa murid. Kita belajar tuh. Nah kita belajar hari ini dari murid Yesus yang dimarahin tuh. Ternyata mereka nggak percaya. Dan apa? Ternyata mereka nggak kenal. Makanya yuk kita belajar, kita perlu tahu siapa sih Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Dia adalah firman. Pada mulanya adalah firman.
Firman ini bersama-sama dengan Tuhan, dan firman ini adalah Tuhan sendiri yang sudah jadi manusia dan tinggal di dalam kita. Dan firman itu adalah sebuah garansi. Apa yang Tuhan ngomong itu garansi. Kalau Tuhan bilang, marilah kita bertolak ke seberang. Ayo kita pergi ke seberang. Kita nyampe ke seberang. Udah percaya aja. Ada masalah ya kita hardik. Karena udah ada firmannya Tuhan dulu. Tuhan bilang kita akan ke seberang. Bukan kita akan tenggelam di tengah jalan. Kalau dibilang kita akan menyeberang, ya udah percaya ada masalah. Makanya kita harus tahu dulu siapa Tuhan. Firman Tuhan itu adalah garansi buat kita. Dan firman Tuhan itu ada di dalam kita. Semua firman itu. Firman itu ada dalam Alkitab. Inilah garansinya. Dan sekarang firman itu sudah jadi manusia, ada di dalam kita. Dekat di dalam kita, ada dalam mulut dan hati kita katanya. Kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Dan juga ada dalam mulut kita ngomong. Makanya belajarlah mulai sekarang unleashing the power of God's word in your life. Mulailah lepaskan kuasa daripada firman Tuhan. Itu untuk mengubah kehidupan kita. Amin. Disitulah kehidupan saudara bisa berubah. Jadi kalau hari ini saudara bertanya terus, kenapa ya hidup saya kok nggak berubah-berubah? Sebetulnya jawabannya adalah apa yang saudara ngomong tiap hari. Itu aja. Itu yang Tuhan bukakan buat saya. Apa yang saudara ngomong tiap hari? Apa? Kalau masalah yang saudara ngomong tiap hari, nggak heran hidup saudara bermasalah. Tuh. Karena the power of God is alive and powerful. Firman Tuhan itu alive, hidup, dan berkuasa, powerful. And it will set you free. Dan itulah yang akan membebaskan hidup saudara. Dari ketakutan, dari kekhawatiran. And comfort you. Dan itulah yang akan menenangkan hidup saudara. And heal you. Dan menyembuhkan saudara. Yang sakit ngomong tuh. And free your soul. Dan membebaskan jiwa kita. Tenang. Makanya bisa rest. Makanya Yesus cuma tidur. Karena dia kan udah ngomong. Mari kita bertolak ke seberang. Berarti pasti nyampe. Mari kita ke seberang. Pasti nyampe ke seberang. Dah, tidur aja. Kata Yesus. Firman begitu berkuasa dalam kita. Mulailah pakai perkataan firman itu. Untuk mengubah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran yang kami bisa terima. Setiap kebenaran daripada firman. Firman adalah kebenaran yang absolut, the absolute truth. Dan kebenaran yang absolut yang tidak tergoncangkan, sesuatu yang pasti terjadi. Pasti. Karena itu kami mau Tuhan, untuk mulai memperkatakan, pakai kuasa firman yang sudah Kau taruh di dalam mulut dan hati kami. Untuk bisa mengubah keadaan kami. Keadaan yang sakit bisa berubah. Keadaan yang dibelenggu bisa terbebaskan. Keadaan yang gundah gulana bisa ditenangkan melalui firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai mau menabur firman itu. Dan kami akan lihat firman itu akan mulai bertumbuh. Dan kami akan mulai makan buah hasil daripada taburan firman yang kami tabur. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami semua jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami akan lihat sesuatu terjadi dan berubah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.